adik-adik, selamat pagi. Waktunya kita beribadah. Tunjuk tangan kalian semuanya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Oh ya, kakak sudah lihat. Semuanya sudah fokus memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Digunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Wah, semangat ya, masih semangat semuanya. Semangat. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dan hari ini kita juga siapkan telinga untuk mendengar. Kita angkat sebuah lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Coba bayangkan apa yang terjadi jika semua orang yang Tuhan ciptakan sama warna kulitnya, kebiasaannya, bakatnya. Semuanya hanya bisa nyanyi, tidak ada yang bisa main musik. Semua bisa menari, tidak ada yang bisa bekerja sebagai tukang. Bosan dan tak ada yang membangun rumah bila tidak ada tukang yang bisa mengerjakannya, bukan? Itu sebabnya kita perlu berterima kasih untuk perbedaan yang Tuhan adakan agar kita bisa saling menolong. Di Kaisarea ada seorang pria suka memberi kepada umat Yahudi yang dalam kesulitan. Sekalipun dia pimpinan tentara pasukan Italia, namun dia suka berdoa kepada Allah. Dia dan ternyata seisi rumahnya juga taat kepada Allah. Hidup mereka tidak curang. Mereka adalah keluarga yang baik dan dihormati. Pria itu bernama Cornelius. Suatu hari kira-kira jam 3 sore, Cornelius sedang di rumahnya. Dia heran sebab tiba-tiba dia melihat suatu penglihatan. Tampak dengan jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Dengan gemetar takut, dia menatap malaikat itu baik-baik dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan pemberianmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang juga bernama Simon yang
tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, Cornelius yang taat ini segera memanggil 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Pergilah ke rumah Simon si penyamak kulit. Dia tinggal di Yope, tepatnya di tepi laut. Di sana temuilah seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di situ. Bawa dia ikut serta kemari bersama kalian, karena aku ada perlu dengannya. Tuhan akan memerintahkan hal itu kepadaku lewat utusannya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Perutnya sudah kruk-kruk-kruk, tanda sangat lapar dan ingin makan. Tetapi makanan belum selesai disediakan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Petrus heran. Sementara itu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang dilarang olehmu untuk dimakan." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Demikian hal itu yang terjadi. Berulang hingga 3 kali dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon si penyamak kulit. "Dok, dok, dok. Permisi, apakah benar di sini tempat tinggal seorang bernama Petrus?" Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Tepat ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, maka berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatanganmu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Baiklah, karena hari sudah hampir malam, alangkah baiknya kalian semua bermalam dahulu di rumah ini." Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Perjalanan cukup jauh, hampir kira-kira 12 jam. Di Kaisarea, Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Begitu Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia. Katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata,
Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan pemberianmu telah diingat Tuhan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah makin mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran adalah berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dan yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Tuhan Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Namun mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi baptislah kalian di dalam nama Yesus Kristus." Saat itu mereka seisi rumah Kornelius dibaptis. "Pak Petrus, mohon tinggallah beberapa hari untuk memberi kami pelajaran lebih jauh bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus Kristus." Maka tinggallah Petrus beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Luar biasa, terbukti bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, golongan. Tuhan Yesus benar-benar mencintai semua orang dan berkenan kepada orang atau suku atau bangsa maupun yang percaya kepadanya dan melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan melalui tokoh Kornelius bahwa Engkau mengasihi semua bangsa ya Tuhan. Ajar kami juga dalam keseharian kami di sekolah untuk mau berteman dengan siapa saja ya Tuhan, sebab Engkau juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.